Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Betapa saya sangat berharap hidup Anda dalam keadaan sehat saat ini. Ada sukacita yang lahir dalam diri kita masing-masing. Meskipun saat ini di luar diri kita ada begitu banyak hal yang menakutkan, mencemaskan, dan mengkhawatirkan, tetapi rasa sukacita itu jangan pernah hilang. Saudara-saudara, di saat-saat ini banyak kita diajarkan untuk cuci tangan yang baik, pakai hand sanitizer, berjemur, minum vitamin C, pakai masker. Semua itu baik saudara-saudara dan penting. Tetapi menjadi sempurna kalau masing-masing dari diri kita membekali, membentengi diri kita dengan doa. Doa yang bukan sekedar formalitas belaka, bukan hanya sekedar kewajiban belaka, tetapi doa yang lahir dari kerinduan hati kita dengan Allah Sang Pencipta, di mana dengan doa kita menimba rahmat-rahmat yang kita perlukan dalam hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, supaya doa-doa kita tidak monoton, menjadi penting bila kita semakin mengenali pribadi yang kita ajak bicara ketika kita berdoa. Pribadi yang kita mau andalkan seluruh hidup kita. Berkaitan dengan hal itu, video Bible Learning ini akan mengangkat satu tema yang sangat penting, yaitu alasan-alasan yang membuat kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Hal yang pertama yang bisa saya katakan adalah ketika kita membaca kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian dan seterusnya. Di situ kita bisa melihat saudara-saudara betapa Yesus adalah kepenuhan dari janji-janji Allah yang diberikan Allah kepada nenek moyang orang Israel sejak zaman dahulu kala. Kepada Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya, kepada Musa, kepada bangsa Israel, janji-janji Allah yang diberikan melalui nabi-nabinya kepada orang Israel, janji-janji pemulihan, janji-janji penebusan, janji-janji keselamatan, itu semua terangkum, terpusat pada pribadi Yesus yang wafat di kayu salib. Dalam hal ini, saya tidak punya keraguan sama sekali. Yesuslah kepenuhan janji Allah itu. Dan betapa karya penyelamatan itu terpuncak dalam diri Yesus Tuhan kita. Hal yang kedua yang membuat kita bisa terpukau dengan pribadi yang satu ini adalah ajaran-ajarannya. Kalau kita membaca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dan meneguhkan diri kita untuk mau mengikuti ajaran-ajaran Yesus, kita akan semakin disadari betapa Yesus mengajarkan kepada kita masing-masing untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang egois. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya memikirkan kepentingan dan keselamatan diri sendiri saja. Dalam ajaran-ajaran Yesus, tutur katanya, sikap-sikapnya kepada orang-orang di sekitar hidupnya, kita bisa melihat Yesus selalu mementingkan orang lain daripada mementingkan dirinya sendiri. Itu yang membuat saya terpukau saudara-saudara. Itulah mengapa saudara-saudara dalam seluruh ajaran-ajaran Yesus yang bermuara pada wafat dan pengorbanannya di salib dikatakan merubah wajah dunia sama sekali. Dunia yang hanya memikirkan keuntungan diri pribadi, keselamatan pribadi dibalik oleh Yesus. Kita diajak untuk bisa membuka diri kita, membuka mata kita, membuka perhatian kita pada orang-orang di sekitar kita. Bisa Anda bayangkan saudara-saudara betapa kacaunya dunia kalau setiap dari kita hanya memikirkan keselamatan diri kita sendiri tanpa memikirkan keselamatan orang lain juga. Dunia akan hancur berantakan. Hal yang ketiga yang menjadi alasan kita harus percaya dan kagum pada Yesus adalah Yesus mengajarkan sebuah kedalaman. Segala tingkah laku kita, doa-doa kita, perbuatan-perbuatan kita hendaknya lahir dari sebuah kedalaman. Yesus tidak mengajarkan hal-hal yang hanya di luaran belaka. Hal itu bisa kita lihat dalam ajaran-ajaran Yesus kepada para muridnya. Ketika Yesus mengajarkan bagaimana bersedekah,
bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa. Yesus mengajarkan sebuah kedalaman, bukan hanya tampak luar saja. Jangan sampai ketiga tindakan baik itu diboncengi oleh motivasi-motivasi yang tidak baik, tetapi lahir dari sebuah kedalaman. Kita mau memberi sedekah karena kita memang mau membantu mereka yang miskin dan membutuhkan. Kita berpuasa karena kita sedang melatih batin kita untuk bisa melihat dengan jernih kehadiran Allah. Kita berdoa karena memang kita mau berjumpa dan berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Maka dari itu saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, apa isinya, bagaimana orang-orang yang tinggal di dalamnya, Yesus menggunakan sebuah perumpamaan. Yesus tidak mengajarkan secara gamblang, terus terang kepada para pendengarnya, tetapi menggunakan perumpamaan, supaya para pendengarnya mengolahnya dengan baik, memahaminya dengan baik dalam sebuah kedalaman rohani. Dari situlah ajaran-ajaran perumpamaan Yesus bisa dipahami dan dimengerti. Hal yang berikut yang membuat kita harusnya kagum dengan pribadi Yesus adalah ternyata Yesus menghendaki kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang penuh sukacita, tidak menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain, bukan menjadi pribadi-pribadi yang pendendam, tetapi pribadi yang pemaaf. Hal ini sangat berlainan dengan ajaran-ajaran dunia, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Bila orang meminta pakaianmu, berikanlah juga jubahmu. Itu luar biasa saudara-saudaraku yang terkasih. Yesus mengajarkan kepada kita cara untuk kembali kepada Bapa di surga. Yesus mengajarkan kepada kita siapa Allah. Allah yang disapanya dengan sapaan Bapa, yang mencerminkan sebuah relasi yang sangat dekat. Itulah yang diharapkan oleh Yesus kepada kita sebagai anak-anak Allah. Hal berikut yang membuat kita harusnya kagum dengan Yesus adalah kita diajak untuk menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang berharga di mata Allah. Hal itulah yang seharusnya membangkitkan rasa percaya diri dalam diri setiap orang yang di mata dunia seringkali dianggap remeh dan tidak berharga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita betapa kita berharga di mata Allah, saudara-saudara. Yang membuat kita juga kagum dengan pribadi Yesus adalah kasih-Nya. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, tidak hanya berkata-kata tentang kasih, tetapi dalam hidupnya Yesus melakukan kasih. Bahkan wafatnya di salib adalah simbol kasih yang sempurna. Hidupnya yang dikorbankan untuk kita, para murid-muridnya ini. Alasan yang membuat kita kagum dengan pribadi Yesus adalah saudara-saudara, betapa luar biasanya pribadi ini. Orang sakit, orang kerasukan setan, orang lumpuh, orang miskin, semuanya dipulihkan dalam nama Yesus. Bahkan tidak ada satupun kuasa-kuasa lain yang bisa mengalahkan Yesus, saudara-saudara. Bahkan alam pun takluk di bawah nama Yesus. Saudara-saudara, ada begitu banyak alasan mengapa kita harus percaya dengan Yesus. Silakan Anda tulis di kolom komen alasan kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Semoga hidup kita dalam saat-saat ini semakin dikuatkan, semakin percaya dan mengenal Tuhan Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita. Salam saudara-saudaraku terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.